Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur ya bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh menyembah dan memuji namanya. Saudaraku, kesempatan hari ini mari saya ajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan, karena saya percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Walaupun kita masih ibadah di rumah masing-masing, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus memuji nama Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
kasih Yesus. Sungguh Kau yang ajaib, sungguh Kau yang hebat Yesus. Betapa kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau, Bapa yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami. Makasih Tuhan, semua rencana-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Walaupun banyak hal yang Kau buat dalam kehidupan kami yang tidak kami mengerti Tuhan, yang tidak kami pahami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, setiap apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami sungguh indah Tuhan, sungguh indah ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan bagi hidup kami Tuhan. Bahkan baik apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami Yesus. Sebab itu Tuhan, hati kami terus setia kepada-Mu, hati kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarkan semua tangan-Mu terus lagi kami ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, jamah setiap kami, ubahkan hati kami, agar kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus yang berdoa, Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, pertolonganmu, anugerahmu, kebaikanmu dalam hidup kami. Kau saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami dan pikiran kami, jamah setiap kami yang mendengar, dan kami mau belajar firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Shalom semua teman-teman. Kita akan belajar firman Tuhan yang kita akan ambil di dalam kitab Rut pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar membacanya bersama-sama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebab ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang perintahkan mertua kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapnya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Maksud dari firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah melalui kisah ini kita akan melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita juga. Dan tujuannya melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau kita menjadi berkat, amin. Dan kita akan lebih lagi hidupnya lebih terarah, tertuju, fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan dari firman Tuhan ini adalah kita memiliki tujuan hidup yang jelas ketika kita mengambil keputusan mengiring Tuhan. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari pada hari ini. Di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal yang ketiga dikatakan, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Hal yang pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah kita harus mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pelajari kitab Rut ini, bagaimana kita tahu bahwa Rut adalah menantu dari Naomi. Mereka pernah hidup di tanah Moab 10 tahun yang lalu. Nah, ketika mereka sampai di tanah Moab, ketika mereka ada di tanah Moab, mereka hidup bersama-sama. Yaitu Naomi memiliki suami dan 2 anaknya laki-laki, dan mereka hidup di tanah Moab dan mengambil perempuan Moab. Tetapi apa yang terjadi ketika terjadi sesuatu, yaitu suami Naomi dan juga anak-anaknya Naomi mati di tanah Moab. Akhirnya Naomi berinisiatif untuk kembali ke tanah kelahirannya. Lalu di dalam pasal yang kedua dikatakan Naomi ingin kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi Naomi bertanya kepada menantunya, apakah mereka berdua akan ikut atau akan pulang ke rumah orang tua mereka. Tetapi Orpa akhirnya kembali ke orang tuanya di tanah Moab. Sedangkan Ruth ikut kepada Naomi. Dia mengambil keputusan untuk ikut mertuanya kemanapun mertuanya pergi. Teman-teman semua yang saya kasihi, kita belajar di dalam ayat ini bagaimana Ruth ketika mengambil keputusan mengikuti Naomi, dia tahu hidupnya tidak akan lebih baik karena Naomi adalah seorang janda dan dia ikut Naomi untuk pulang ke kampungnya.
Berarti satu keputusan penting yang sudah diambil. Apa yang terjadi ketika dia ikut dengan Naomi? Mereka tidak ada pekerjaan. Tetapi apa yang diputuskan oleh Ruth untuk ikut Naomi, apapun yang terjadi, dia mau ikut Naomi walaupun hidupnya sederhana. Sehingga Ruth punya inisiatif untuk mengambil pekerjaan sebagai pemungut jelai di ladangnya Boas. Di dalam pasal yang kedua juga dikatakan bagaimana Ruth dengan bekerja dengan setia, tekun, dan rajin, tidak kenal lelah dari pagi sampai sore. Dia bekerja dengan luar biasa, sigap dan cekatan. Dia lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, yaitu melakukan pekerjaan yang ada dan tidak peduli dengan keadaan. Mungkin secara manusia dia merasa, aku sebetulnya bisa kok kerjaan yang lain, tetapi dia mau melakukan apa yang kayaknya aku mampunya cuma ini, memungut jelai. Dia lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Keadaan yang dihadapi, walaupun sulit, dia tetap jalani. Teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan, banyak anak muda sekarang hidupnya semau gue. Hidup malas-malasan. Bangun siang, tinggal makan, bangun tinggal makan, tinggal teriak, "Ma, Pa, aku mau makan, Mbak, aku mau makan." Semuanya serba dilayani, seperti bos besar di dalam rumah. Tetapi kita belajar melalui kehidupannya Ruth, bagaimana Ruth seorang pribadi yang sederhana, tetapi dia tahu siapa dirinya. Dia mau bekerja dengan keras, dengan setia dan tekun untuk menghidupi dirinya juga mertuanya. Dia tahu Tuhan memanggil dia bukan hanya menjadi beban, tetapi dia menjadi berkat buat mertua dan diri dia. Teman-teman semua yang saya sayang dan saya kasihi, kita belajar bahwa sikap Ruth ini harus menjadi teladan juga dalam hidup kita, menjadi patokan dalam hidup kita. Bahwa kita harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita belajar sebagai pemuda-pemudi, pelajar, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau waktunya belajar, belajar. Kalau waktunya membantu orang tua, bantu orang tua. Ketika kita waktunya berdoa, kita berdoa. Ketika kita waktunya 4M, kita juga 4M. Jadi kita tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Siapapun kita, dimanapun kita ditempatkan di dalam satu keluarga, mungkin berbeda keluarga kita, tetapi Tuhan mau di dalam keluarga kita juga kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hal yang kedua adalah kita harus belajar taat pada perintah Tuhan. Teman-teman semua, dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana Ruth disuruh oleh mertuanya untuk mendekati Boas dengan datang ke tempat pengirikannya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima dikatakan, lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan ayat yang keenam dilanjutkan, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Teman-teman semua, di dalam ayat ini firman Tuhan menjelaskan bahwa Ruth adalah seorang yang taat semua perintah mertuanya, yaitu Naomi. Sebenarnya secara manusia dia berpikir tidak masuk akal. Bagaimana saya harus mendekati Boas? Padahal dia adalah seorang majikan, pemilik ladang jelai, pengusaha, orang yang kaya. Secara manusia juga berpikir, bagaimana saya bisa datang kepada orang yang saya tidak kenal? Tetapi ayat yang kelima dan ayat yang keenam tadi yang kita baca, bahwa Ruth selalu taat dan tunduk pada perintah mertuanya. Dan dia tahu setiap perintah, apapun yang dilakukan, dikatakan oleh mertuanya adalah untuk kebahagiaannya. Dia tahu bahwa tujuan hidup
dirinya adalah untuk membahagiakan orang tuanya. Teman-teman semua yang saya kasihi, kita belajar. Bagaimana kita belajar untuk tunduk dan taat kepada otoritas. Tunduk dan taat kepada Tuhan, itu paling penting. Tunduk dan taat kepada orang tua. Tunduk dan taat kepada pelayan Tuhan, pendeta. Kita harus belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ruth tahu dan selalu melakukan apa yang tepat. Di dalam ayat ini dikatakan dilakukannya lah tepat. Tepat berarti kena sasaran. Apapun yang mertuanya suruh untuk datang ke pengirikan, untuk menyingkapkan selimut Boas, untuk tidur di bawah kakinya Boas, semua dikerjakannya dengan seperti apa yang dikatakan oleh mertuanya. Tidak ada bantahan, tidak ada omelan, sungut-sungut, kesal, dan apapun. Tetapi dia belajar untuk selalu melakukan apa yang dikatakan mertuanya dari A sampai Z. Kita seringkali sebagai anak muda, ketika orang tua berbicara, kita marah karena nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita bersungut-sungut, kita kesel, kita tidak melakukan apa yang dikatakan, baik orang tua, guru, apapun, atau perintah Tuhan. Kita mau keinginan kita sendiri. Kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Padahal maksud dari orang tua semua adalah untuk kebahagiaan kita, anak-anaknya. Kita berpikir orang tua jahat. Kok saya nggak boleh begini? Kok saya nggak boleh begitu? Kok saya nggak boleh melakukan ini? Kok saya nggak bisa mengerjakan ini? Kok saya nggak boleh pergi? Kok saya tidak bisa berbuat apa-apa? Pada maksud dan tujuan orang tua, semuanya untuk kebaikan kita ke depannya. Dan maksud dan tujuan Tuhan juga dalam hidup kita, untuk kebaikan kita sebenarnya. Banyak hal yang kita tidak mau lakukan, karena kita berpikir, semua kayaknya mengikat, menekan kita. Pada apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, itu semua untuk kebaikan kita ke depannya. Anak muda lebih sulit untuk dinasihati, karena lebih banyak berpikir untuk kemauannya diri sendiri. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, yang saudara, teman-teman semua dengar, kita berubah, kita mengalami, kita belajar untuk taat dan tunduk kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lakukan. Kalau firman Tuhan berkata tidak boleh mencuri, kita lakukan, kita taat, kerjakan. Ketika firman Tuhan mengatakan harus selalu berdoa, berdoa. Ketika firman Tuhan berkata harus giat bekerja membantu orang tua, lakukan itu. Karena ketaatan akan membuahkan satu hasil yang baik buat masa depan kita semua. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar. Siapapun kita belajar untuk taat dan tunduk. Kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan suruh kita kerjakan, lakukan. Kerjakan itu dengan serius, sungguh-sungguh. Karena itu akan membawa berkat bagi kita semua. Hal yang ketiga adalah kita harus memiliki kerendahan hati. Di dalam ayat yang tadi kita baca, Ruth ngerti siapa dirinya. Dia sadar sesadar-sadarnya kalau dirinya bukan siapa-siapa. Karena dia adalah perempuan dari bangsa Moab. Secara bangsa dia di bawah bangsa lain, yaitu bangsa Israel. Dan dia adalah seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Tidak ada yang patut dibanggakan dalam diri Ruth. Dia memiliki satu kerendahan hati. Ini ditunjukkan melalui ketika dia tidur di kaki Boas. Dia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang lemah dan tak berdaya. Dia perlu orang lain untuk menembus dirinya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa.
Kalau bukan karena mertuanya yang menyuruhnya, menampungnya, memberikan dia kekuatan. Banyak anak muda sekarang tidak tahu siapa dirinya. Kadang mereka suka berkata, lu tahu nggak siapa gua? Kadang dirinya sendiri dia tidak tahu. Tetapi kita belajar melalui firman Tuhan ini. Kita sebagai anak muda, anak bangsa, kita harus tahu siapa diri kita. Semua itu karena Tuhan yang memberikan anugerah buat kita untuk hidup. Menjadi pemuda-pemuda yang terpanggil dan terpilih di dalam nama Tuhan. Menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Karena kita sudah ditebus melalui darah Kristus. Kita ini tidak siapa-siapa. Kita adalah orang yang tidak ada kekuatan kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita bisa ada sampai saat ini bukan karena kita, tetapi karena orang lain yang ada di sekeliling kita. Orang tua, keluarga, teman, hamba-hamba Tuhan yang terus mendoakan kita. Jadi kalau kita bisa sampai saat ini menjadi seperti ini, itu karena orang lain yang membantu kita. Jangan lupakan hal itu. Jadi teman-teman semua, kita harus belajar untuk terus merendahkan hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau hari demi hari kita semakin terbentuk hidup kita dan sikap hidup kita. Sehingga kita menjadi orang pilihan yang luar biasa. Amin. Goal yang akan kita capai adalah kenali diri Anda sendiri. Maka sekeliling kita juga akan merasa yakin dengan kita. Kita akan berdoa. Kiranya Tuhan kasih setia mau terus mengalir dalam hidup kami sebagai pemuda-pemudi pilihan anak-anak pilihan dari Engkau Tuhan yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan mengakhiri firman ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.